Jadi sunnah bagi yang hadir sholat id untuk berkeliling. Seperti itu. Mau imam, mau makmum, mau yang enggak sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz. Ibu-ibu jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji salah satu tema dalam bab fikih ya Pak. Walaupun bisa jadi di kitab fikihnya enggak ada seperti itu, yaitu terkait dengan halal bihalal. Kenapa kemudian halal bihalal ini masuk bab fikih, Pak? Sebab syariah itu dibagi 3. Ya, aturan Allah itu dibagi 3. 1, aturan yang terkait dengan keyakinan. Maka ilmunya namanya tauhid atau akidah. Yang kedua, yang terkait dengan amaliyah. Ya, amal perbuatan. Ilmunya namanya fikih. Yang ketiga terkait dengan hati kita, al-qalb, ilmunya namanya akhlak. Nah, kemudian halal bihalal ini kan keyakinan bukan, kaitan dengan hati juga bukan, kaitannya dengan amal perbuatan. Maka kemudian babnya ada di bab fikih, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dilihat dari sisi bahasa ya Pak, halal bihalal itu yang pas susunannya dalam bahasa Arab adalah halalan bihalalin gitu Pak. Ya, sama kayak kalimat yadan biyadin. Yang kalau dalam kitab bahasa Arab itu seperti misalkan Lisanul Arab, itu salah satu fungsinya susunan semacam itu adalah mubadalah. Seperti itu. Mubadalah itu apa? Saling tukar menukar atau tabadul. Sehingga kalau diterjemahkan halalan bihalalin itu maknanya adalah engkau ya, menghalalkan seluruh dosa saya dengan catatan saya menghalalkan seluruh dosa kamu. Itu semacam itu. Jadi istilahnya transaksi penghalalan dosa. Loh, kenapa kemudian bahasanya transaksi penghalalan dosa? Karena kalimat halal itu ya dalam kitab At-Ta'rifat didefinisikan dengan kullu syai'in la yu'aqab alaihi bisti'malih. Segala sesuatu yang hukumannya dihilangkan itu disebut halal. Seperti itu. Maka penghalalan itu tadinya bermasalah, tapi setelah dihalalkan jadi tidak masalah.
Macam itu. Maka dari sisi bahasa para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, halal bihalal itu maknanya kalau dalam bahasa Arab itu akhadha minni al halal wa a'toni. Akhadha mengambil minni dari saya ya, yang mengambil dia al halala penghalalan dosa-dosa. Wa a'tonihi ya, dan dia memberikan halal kepada diri saya ya, mengambil pada diri saya akan kehalalan. Intinya sih transaksi penghalalan dosa. Semacam itu kalau dari sisi bahasa ya. Jadi transaksi, kalau bahasa kitanya kosong-kosong ya Pak, kayak gitu. Saya punya dosa banyak ke Bapak, tolong dimaafkan. Kalaupun Bapak punya banyak dosa ke saya, itu tolong akan saya maafkan. Itu namanya halal bihalal, bahasa Arabnya seperti itu. Nah, halal bihalal itu saya cari para jamaah ya, sumbernya di internet Pak. Salah satunya di detik.com. Nah, itu dikatakan halal bihalal itu tradisi Indonesia. Muncul pada tahun 1948. Seperti itu ya. Nah, tradisi ini munculnya. Nah, jadi Januari 1948 itu kabinet pertama dibentuk ya, oleh Muhammad Hatta dengan pimpinan Presiden Bung Karno, Soekarno ya. Nah, karena baru pertama dibentuk, sehingga antara satu menteri dengan menteri yang lain itu saling bersinggungan, susah kompak. Ya, Pak. Kan kalau dalam prinsip perkumpulan ya, kita ini adu otak, syuro namanya ya Pak, adu gagasan ketika belum keputusan, Bapak Ibu. Jadi menurut saya yang baik ini, dia ngomong menurut saya yang baik ini. Itu sebelum keputusan. Adu argumen. Tapi kalau sudah keputusan, prinsip dasarnya suka tidak suka samaan wa ta'ah, harus dilaksanakan itu keputusan. Nah, ini bermasalah kalau kemudian sudah keputusan masih tetap ngeyel, kekeh bahwa yang dia yakini benar. Nah, yang rusak perkumpulannya kalau model semacam itu. Nah, itu yang dalam sejarah 1948 itu terjadi seperti itu, sehingga pusing Bung Karno tuh. Maka curhat ke Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pak. Curhat, ini Kiai gimana solusinya ya? Para menteri saling tidak kompak dalam membangun negeri ini. Nah, itu menjelang Ramadan. Nah, setelah menjelang Ramadan ngomong kayak gitu ya sudah gampang, nanti setelah Idul Fitri aja dikumpulkan dalam satu acara kayak gitu. Nah, nurut tuh, dikumpulkanlah setelah Idul Fitri semuanya. Lalu dikenalkanlah gagasan halal bihalal. Setiap manusia memiliki kekurangan. Kalau ini punya kekurangan ya mohon dimaafkan. Ya, kalau ini punya kekurangan ya mohon dimaafkan. Saling memaafkan ini kemudian disebut dengan halal bihalal. Kurang lebih seperti itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau dipikir-pikir Pak, tradisi halal bihalal ini cocok untuk masyarakat yang suka mudik. Seperti itu. Kenapa kemudian cocok untuk masyarakat yang suka mudiknya? Jadi yang disakiti tetangganya minta maafnya di mana? Di kampung, nggak nyambung itu. Seperti itu. Sampai orang yang nggak dikenal itu, maaf lahir batin ya, ini salahnya apa? Kenal aja enggak, kan kayak gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya kemudian setelah balik lagi ke kota ya, maka ya alangkah indahnya kalau walaupun sudah Dzulqa'dah kayak gitu. Alangkah indahnya karena itu pertemuan kembali kemudian untuk memulai saling memaafkan. Semacam itu. Nah, ini
pantasnya lah seperti itu. Cuman kalau fikih itu kan bicaranya adalah bicara sumber hukumnya mana, kayak gitu. Kalau secara syariah bisa atau tidak, kurang lebih seperti itu. Maka ada hadis para jamaah ini mulainya ya. Riwayat Imam Bukhari di Sahih Bukhari ya Pak. Nomor hadisnya 986 dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, Bapak Ibu. Hadis ini masyhur, banyak orang tahu. Ya, isinya apa? Kana ar-rasul idza kana yauma idin khalafat thariq. Rasul itu, Pak ya, kalau hari raya Idul Fitri, sholat Id, itu memutar jalan, berkeliling, semacam itu. Yang kalau biasanya penceramah cerita itu datang dari arah mana, pulangnya dari arah yang lain, semacam itu. Ya. Khalafat thariq ini, memutar jalan ini, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab itu berlaku tidak hanya untuk imam, tapi seluruh yang hadir di sholat Id. Seperti itu. Artinya disunahkan keliling. Seperti itu. Ya. Bahkan kemudian di kitab-kitab fikih Syafi'iyah itu hampir seluruh ulama mazhab Syafi'i mengiyakan itu, Pak. Jadi sunnah bagi yang hadir sholat Id untuk berkeliling. Seperti itu. Mau imam, mau makmum, mau yang enggak sholat. Karena di sholat Id itu tidak hanya yang sholat yang hadir, termasuk yang enggak sholat. Siapa mereka? Wanita haid. Seperti itu. Jadi keliling semacam itu. Nah, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan salah satu fungsi keliling itu dua, Pak. Bener nggak bahasanya itu? Salah satu fungsi keliling itu dua. Jadi satu apa dua ini? Seperti itu, dua ya. Nah, yang pertama para jamaah ziarah. Nah, ziarah itu artinya apa? Berkunjung. Ya, Pak. Kalau ziarah itu Bapak Ibu ya, berarti nggak ada masalah nih. Ya, Pak Haji Dedi saya mau main. Oh silahkan, jam berapa? Nggak ada masalah. Tapi kalau saya sama Pak Haji Dedi ada masalah terlebih dahulu, terus saya bilang saya mau main, namanya silaturahim. Itu yang bedain. Jadi silaturahim itu putus dulu Pak karena masalah. Baru disambung lewat jalur silaturahim. Kalau nggak ada masalah namanya ziarah. Cuman di kita ziarah itu kadang identiknya ke kuburan, kan gitu masalahnya. Nah, Imam Ibnu Hajar itu mengatakan keliling itu fungsinya dua tadi. Satu, ziarah. Dua, silaturahim. Ya, para jamaah. Kenapa kemudian disunahkan ziarah dan silaturahim di hari raya itu? Itu ibadah penyempurna. Ya, Pak. Nah, kenapa ibadah penyempurna? Karena di surah Al-A'la para jamaah ya, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakaras ma rabbihi fasalla. Ya. Jadi di antara orang yang beruntung itu siapa? Yang ketika Idul Fitri bebas dari dosa. Dosa itu ada dua. Dosa ke Allah sama dosa ke sesama manusia. Seperti itu. Kalau bebas dari dosa, maka sebutlah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran itu Pak. Takbiran itu ungkapan kegembiraan karena kita bebas dari dosa. Makanya kemudian ya dua ayat buktinya bahwa takbiran itu bukti kesenangan atas dosa. Ayat yang pertama apa? Surah Al-Baqarah. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Seperti itu. Jadi kita bertakbir di hari raya Idul Fitri setelah puasa penuh itu karena nikmat hidayah.
Seperti itu. Yang kedua, fungsi takwa itu apa? Fungsi puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Hidayah dan takwa ini sinonim. Hidayah yang melaksanakan perintah Allah, takwa yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara orang, bukan di antara ya, yang ringan melaksanakan perintah Allah itu yang bersih hatinya. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 4244 ya. Rasul itu cerita orang beriman itu bukan orang kafir ya. Orang beriman itu kalau berat beribadah berarti ada dosa dia yang belum kehapus. Seperti itu. Nah, jadi ciri hatinya bersih dari dosa itu sholat ringan, ke masjid ringan, baca Quran ringan, semacam itu Pak. Sodakoh ringan. Ketika beramal soleh dan berbuat baik ringan, berarti tandanya hatinya bersih. Kalau berat, ada banyak dosa tuh. Lalu Rasul baca ayat di surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi penutup hatinya itu namanya ron, ya, yang menyebabkan orang berat beramal soleh. Maka akhir ayatnya apa? Kalla bal rona ala qulubihim, ada ron di hati mereka. Ala qulubihim makanu yaksibun, sebab dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Nah, makanya Imam Ibnu Rajab cerita dalam kitab Lataiful Ma'arif, di antara yang sukses Ramadan itu adalah yang setelah Ramadan ringan beramal soleh. Ibadah Ramadan itu kan ada 4 ya para jamaah, yang khusus Ramadan. 1 apa? Puasa. 2 tarawih. 3 Lailatul Qadar. Yang terakhir zakat fitri. Baca Quran di Ramadan, di luar Ramadan ada. Sedekah di Ramadan, di luar Ramadan ada. Seperti itu. Jadi 4 ibadah ini. Saum Ramadan, salat tarawih, Lailatul Qadar, sama zakat fitri. 4-4-nya itu dalam riwayat sahih fungsinya apa? Penghapus dosa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Zakatul fitri tuh apa? Farada Rasulullah zakatul fitri tuhratan lisaim. Maka kemudian Allah mengatakan ending daripada Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun. Bersihnya dosa sehingga bertakwa. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Bertakbir karena dapat hidayah. Itu fungsinya para jamaah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salam-salaman silaturahim itu penyempurna. Sebab salah satu yang susah dihilangkan dosanya itu bukan dosa ke Allah, tapi dosa ke sesama manusia. Cukup Rasulullah Pak cerita dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasul nanya ke para sahabat, wahai para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa yang bangkrut? Ya, semacam itu. Dijawab sama para sahabat, qalu al muflis fina man la dinaro wala dirhamalah. Yang bangkrut di kita itu ya Rasul, dulunya kaya, sekarang nggak punya harta.
Kata Rasul ada yang lebih bangkrut dari itu. Kalau itu mending masih. Siapa? Orang yang datang di hari kiamat soleh, Pak. Ahli sholat, ahli saum, ahli Quran, ahli ilmu, ahli masjid. Banyak amal solehnya. Tapi tetangganya pernah disakiti dia. Saudaranya pernah diambil hartanya dengan cara batil. Nah, bahkan kemudian pernah ada darah yang dia alirkan tanpa hak. Kata Rasulullah, di hari kiamat seluruh amal solehnya dia datang ke Allah itu dengan gagah. Saya orang soleh. Tapi satu persatu amal solehnya diambil. Sampai habis tuh. Setelah habis ternyata masih ada yang datang lagi. Ya Allah, saya pernah disakiti dia. Maka dosa orang yang disakiti ditimpa ke dia. Datang pertama di hari kiamat gagah dengan kesolehan. Ternyata ujungnya masuk neraka. Nah, itu bangkrut. Makanya dalam ilmu usulul fiqh itu ya, hukukul adami ya, murajjahah ala hukukillah ya, li'annaha mabniyun ala syuh wal mudayaqah wa amma hukukullah ya, fa mabniyatun alal musamahah wal musahalah. Jadi dosa ke Allah dengan dosa ke sesama manusia itu berat mana? Berat ke manusia. Sebab dosa ke Allah itu tinggal minta ampun, Allah Maha Pengampun, selesai. Tapi dosa ke manusia, Pak, minta maaf berkali-kali juga susah kadang dapat maafnya. Maka kemudian ulama itu sepakat lebih hati-hatilah dengan dosa sesama manusia. Karena dapat ampunannya susah. Di situ. Nah, maka fungsi salah satu fungsi Ramadan itu penghapus dosa disempurnakan dengan jalur minta maaf. Yang keliling Rasulullah apa sahabat Nabi, Pak? Dua-duanya kan, ya Rasul ya sahabat Nabi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ya imam ya makmum. Maka kemudian ya, kita ini jangan kadang terjebak dengan status, Pak. Oh, saya kan sudah sesepuh. Nah, berarti saya tunggu aja di rumah. Kayak gitu kan. Nanti juga orang-orang datang ke saya. Saya kan Pak Ustadz. Nah, jadi karena saya Pak Ustadz, saya open house saja. Biar orang pada silaturahim. Lah, memang dia sama Rasulullah mulia siapa? Kan kayak gitu. Rasul manusia mulia saja jalan itu bukti rendah hati. Mau Pak RT, mau Pak RW, mau Pak Haji. Ini contoh saja ya Pak ya, bukan di sini kayak gitu. Nah, kemudian ya rendah hatilah. Siapa tahu ada saudara kita yang disakiti dan kita tidak nyadar. Seperti itu. Bahkan biasanya ini, tapi jangan, yang banyak haknya itu kan pemimpin, benar gak sih Pak? Ya, seperti itu. Haknya banyak, ya, tetapi pahalanya juga banyak, seperti itu. Nah, karena itu kemudian ya, yang kita semua itu apapun statusnya, sempurnakanlah dengan saling memaafkan agar setelah Ramadan kita ringan beramal soleh. Jangan kemudian lebarannya jadi liburan terus, Pak. Gara-gara lebaran ke masjid libur kan gitu, seperti itu. Baca Quran libur, saum libur, seperti itu. Ketika diajak beramal soleh, hawanya atau suasananya masih liburan, bukan lebaran. Nah, itu masalah ya, semacam itu. Bagaimana agar mengubah masalah itu lewat jalur siapa tahu ada hak sesama manusia yang belum terselesaikan. Karena begini para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Dalam satu hadis, Pak,
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya Pak, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul itu mengatakan roghima, menyentuh tanah, anfu rajulin, hidung seseorang. Itu bahasa kinayah. Kalau hidungnya nyentuh tanah itu nyusruk apa nyungsep Pak? Nyungsep apa nyusruk Pak Haji? Nyungsep ya. Itu tandanya hina banget ini orang. Siapa? Dakhala alaihi Ramadan, Ramadan datang sebagai tamu mulia. Summan salakho, lalu berlalu, falam yughfarlah, tapi dosanya masih banyak. Maka di antara umat Rasul yang hina itu, Ramadan berlalu, ibadah masih berat. Gara-gara dosanya masih numpuk. Di situ. Nah, disitulah peran halal bihalal. Terutama yang mudik ke kampung. Jadi datang-datang Pak RT-nya ngumpulin warga, Pak RW-nya ngumpulin warga. Karena kesempatannya bukan di hari raya, itu istilahnya kodo maaf-maafan. Karena pas hari lebaran nggak keliling, dia pulang kampung, seperti itu. Nah, makanya kemudian dikumpulkanlah lagi ya, semacam itu, kumpul lagi, walaupun tradisinya tradisi Indonesia, tapi ruhnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna ibadah Ramadan. Kurang lebih seperti itu, insya Allah difahami ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan kalau ada yang didiskusikan. Silakan, jangan panjang-panjang ya, nanti karena waktunya bosan. Juga 57 masuk. Masih ada ya. Saya dulu dah daripada yang lain. Itu kalau ada pertanyaan ini sering ya. Dosa kepada orang lain itu kan penghalang kita masuk surga. Tadi kan disinggung. Betul. Ini ada orang yang sifatnya memang seperti itu ya. Karena kalau dia merasa sakit, kalau dengan tadi istilah gitu kan itu katu truf kalau bahasanya. Apa namanya? Katanya keuntungan gitu ibaratnya. Oh, iya. Kalau tidak maafkan dosanya nanti diambil sama sana. Iya. Seharusnya kan bagi umat Rasulullah kan saling memaafkan yang paling Betul. baik. Karena siapa tahu dia tidak menyadari. Tapi banyak yang seperti itu tadi kira-kira. Ada yang tidak mau memaafkan nih karena nanti suatu saat dosa saya diambil sama dia gitu. Itu kira-kira gimana yang punya sifat seperti itu tadi? Misalkan gitu. Baik. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, sebentar. Biar utuh. Di antara para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, sifat ahli surga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal uiddat lil muttaqin. Siapa ahli surga itu? Muttaqin itu ya, yang disiapkan surga oleh Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha. Terus apa? Wal afina 'anin nas. Gampang memaafkan. Seperti itu. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pengen disetempel surga atau sekedar pengen dapat pahala orang? Kira-kira pilih yang mana ya? Mending setempel surga. Kalau setempel surga itu berarti kita bukan mantan alumni neraka Pak. Saya mah jangan maafin orang lah kayak gitu, biar dapat pahala haji dia, siapa tahu pahala hajinya lempar ke saya gara-gara dia nyakitin saya. Soalnya kalau saya mau berangkat haji harus nunggu 23 tahun kan kayak gitu. Misalkan seperti itu. Ya tapi kan problemnya
kalau kita tidak memaafkan, kita juga sering menyakiti orang lain. Nah, kena juga kan seperti itu. Kalau orang berpikir gitu semua, maka insya Allah rata-rata alumni neraka, kan gitu. Maka yang ditumbuhkan itu wal'afina anin nas, yang susah itu saling memaafkan. Sampai di titik para jamaah ya, agar dimaafkan, usaha dimaafkan itu Rasul mengatakan bahwa falyatahallalhu minhu al-yaum. Jadi halal bihalal itu salah satunya sumber hadis Bukhari Muslim tuh. Kalau man kanat lahu mazlamah, siapa yang pernah menyakiti orang lain, falyatahallal minhu al-yaum. Minta halal lah. Minta halal itu minta penghapusan dosa. Al-yaum, hari ini. Kenapa? Di hari ini tuh harta masih berfungsi, Pak, untuk minta maaf. Di hari ini. Saya kasih contoh misalkan. Ada orang ketika kita minta maaf susah banget memaafkan. Tiba-tiba dia sakit, masuk rumah sakit, kita jengukin, Pak. Kayak gitu, gimana kabar? Masih cemberut tuh. Orang lagi sakit ditanyain gimana kabar, kayak gitu. Udah, nggak usah pusing-pusing, Pak, kayak gitu, biaya rumah sakitnya saya yang tanggung. Maafin nggak tuh, Pak? Seperti kira-kira kalau semacam itu. Wah, langsung tuh, terima kasih antum orang baik, kayak gitu kan, Pak. Lupa tuh kesalahannya. Makanya Rasul mengatakan tahadu tahabu. Di sodakoh itu ada kasih sayang. Ada bercandaan itu kalau istri ngambek, Pak, kita salah, jangan minta maaf, tapi ajak ke mall, nanti dimaafin sendiri. Seperti itu. Nah, mintanya apa? Kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau minta maaf, bilangnya iya sudah dimaafin, cemberutnya nggak hilang. Nah, ini bukan curhat nih, Pak Haji. Nah, itu fungsi ilmu bahwa tahabu, hadiah itu menambahkan rasa cinta di situ. Sampai di titik itu ya, Pak. Dan ada riwayat Allah itu tersenyum dengan dua orang, apa? Yang dua-duanya satu menyakiti, satu tersakiti. Tapi yang tersakiti itu nggak mau maafin. Di hari kiamat Allah nanya, kamu mau hisab atau mau surga? Dijawab, saya mau hisab ya Allah. Saya sakit dengan dia. Seperti itu. Diperlihatkan surganya, Pak. Kamu mau masuk surga itu apa mau hisab? Dijawab, setelah lihat surga, saya mau surga ya Allah. Enggak kepikiran tuh yang pengen hisab kekeh tadi. Lalu kata Allah apa? Silahkan kalian berdua, bukan yang didolimi saja, masuk surga. Allah tersenyum dengan hal tersebut. Nah, jadi mumpung masih di dunia ya, Pak, dua hal yang perlu diperhatikan itu. Satu, berusahalah agar tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, ya, mudahlah memaafkan orang lain. Semacam itu. Jangan bikin bangkrut orang. Makanya salah satu kunci itu adalah tidak cukup takwa dan taubat. Nasihat Rasul itu. Satu, takwa. Dua, taubat. Ittaqillah haitsuma kunta. Taubat itu wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Biar enggak bangkrut tuh faktor ketiga harus muncul. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlak mulia. Punya jiwa sensitif terhadap sesama. Agar sekitar ini tidak tersakiti. Seperti itu. Baik, cukup ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada waktu sekitar. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau orang memaafkan itu mesti dengan transaksi? Artinya begini, kita tanpa bertemu tapi dengan teman saya yang namanya A, ya udah saya maafkan. Atau harus bertemu, atau mana yang lebih baik? Atau mungkin bisa juga karena kesempatan bertemu jarang atau jauh, atau mungkin tetangga, ya baik. Tetangga tapi mungkin ketemunya segen mungkin gitu ya. Nah, baik. Itu
kita tanpa berjumpa, tapi ya sudah saya maafkan. Baik. Gitu. Nah, terus satu lagi Pak Ustadz. Nah, saya nih misalnya ada orang punya hutang. Nah, katanya kalau kita yang lebih baik itu kan kita memberi kemudahan, keringanan, atau ya sudahlah. Nah, kalau katakan ya udah, kalau Anda tidak sanggup, itu sedekah saya buat Anda. Iya. Itu harus dengan transaksi atau tanpa transaksi, atau transaksi? Saya pikir yang saya maksud bertemu atau nggak bertemu juga nggak apa-apa. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban bercanda dulu ya Pak. Zaman dulu Pak, ketika Lebaran itu orang bikin kue jauh-jauh hari. Bikin karena bukan beli. Tapi habis sehari 2 hari. Karena yang berkunjung banyak kan gitu. Zaman sekarang beli kue tidak perlu beli banyak tuh Pak. Habisnya lama. Kadang 2 minggu tuh masih ada. Karena yang datang bukan orang, tapi WA Pak. Seperti itu. Sehingga kemudian ada orang berpikir itu kalau kayak gini Lebaran ndak usah nyiapin kue, nyiapin kuota aja buat balas WA. Nah, silaturahim itu bertemu. Walaupun saling memaafkan itu tidak harus bertemu. Di salaman itu ada pahala, musofahah namanya. Apalagi sampai mu'anakoh. Apa tuh yang pakai ini tuh Pak? Nempel leher ya, seperti itu. Nah itu rontok dosanya dengan begitu tuh dalam riwayat. Ada pahala silaturahim, ada pahala salam-salaman yang tidak bisa diganti dengan WA. Macam itu. Termasuk para jamaah ya, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi roji'un dengan datang ke rumah takziah. Bagus mana Pak? Ya bagus takziah di mana-mana. Walaupun seindah apapun kata-katanya. Atau ada karangan bunganya, tapi orangnya enggak datang, cuman karangan bunganya aja yang datang. Semacam itu. Nah, maka datangnya orang itu lebih mulia. Rasul itu pernah nanya kepada sahabat, siapa yang hari ini sudah baca Al-Quran? Yang jawab siapa? Abu Bakar. Saya ya Rasul. Di antara pertanyaannya apa? Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar jawab, saya ya Rasul. Jadi ada pahala di situ. Kalau itu ketemu semua, ujung hadisnya apa? Yang kumpul seluruh amal soleh ini hak Allah dan hak sesama manusia, wajib masuk surga. Jadi kita ini tidak bisa Pak, cuman sekedar soleh. Harus tidak bangkrut. Seperti itu. Harus dua-duanya jalan. Hak Allah jalan, hak sesama manusia jalan. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait pembebasan hutang piutang. Ya, namanya ibro. Di kita namanya apa tuh? Pak, kalau pembebasan itu dimaafkan ya atau gimana? Kalau utangnya dibebasin itu apa bahasa kitanya? Diputihkan ya. Ada kadang bahasa tuh ini. Di para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Ada ayat Al-Qur'an itu wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu. Dan bersedekah dibebaskan itu lebih baik daripada tidak disodakohkan kalau memang yang hutangnya tidak mampu.
Macam itu. Kalau orangnya mampu sih jangan dibebasin, nanti terus-terusan tidak punya tanggung jawab. Seperti itu. Nah biasanya sih saudara kayak gitu. Karena ngerasa saudara nggak bayar tuh seperti itu. Nah itu harus diajarkan anak sendiri. Kalau haknya utang piutang suruh bayar. Jangan ajarkan keluarga kita menggampangkan masalah hutang piutang. Sebab hutang piutang itu ngutangnya gampang, bayarnya yang berat. Seperti itu rumusannya di mana-mana gitu. Sebab bayar itu ibadah, ngutang itu bukan ibadah. Ketika pembebasan, apakah perlu diikrarkan? Perlu. Jangan hanya dalam hati. Kenapa? Sama kayak nikah lagi itu Pak ya. Nikah lagi itu para jamaah, istri pertamanya harus dikasih tahu Pak. Izin nggak perlu, tapi kasih tahu perlu. Hikmahnya apa kasih tahu para jamaah? Biar tidak terjadi pernikahan semahram. Siapa tahu bapaknya wafat, lalu istrinya tersebut dinikahi anaknya dari istri yang pertama. Yang salah siapa? Bapaknya nggak ngasih tahu kalau itu mantan istrinya. Sebab ibu sambung atau bahasa dulu ibu tiri itu mahram. Nah hutang piutang juga sama. Yang ngutangin sudah memaafkan, anaknya lagi. Gimana? Seperti itu. Bapak saya udah wafat, bapak saya itu pernah ngutangin kamu. Mending kalau 5 juta, 1 miliar kayak gitu kan. Kata bapaknya sudah dimaafkan. Salah bapaknya di mana? Dalam hati. Yang kedua, gampang kegoda Pak ya. Kalau sedikit mungkin ikhlas. Udahlah ini susah, 1 miliar saya ikhlaskan. Besok datang bawa 1 miliar tuh. Kira-kira yang tadi diikhlaskan tuh diambil lagi enggak? Diambil lagi kan belum ngomong. Ya, makanya kemudian pengikraran itu perlu. Baik, cukup ya Pak Haji. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.